Tidak, Bu. Ya? Siapa tahu? Iya, Bu. Tidak, Bu. Ya, silakan berdakwah. Kenapa tidak? Karena berdasarkan Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, Bu. Iya, benar sekali. Kemudian apa konsep negara Federalisme. ya, siapa yang bisa ada yang tahu? Ibu saya Bu. Ya, gila. Oke Ibu, jadi konsep negara integralistik itu adalah gagasan yang dikemukakan oleh Soekarno, yaitu negara adalah satu-satunya yang utuh antara pemerintah dari rakyat, tidak mementingkan kepentingan individu atau golongan tertentu seperti Ibu. Itu Bu. Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh saudari Gila tadi, bahwasanya kita harus juga tentunya harus menghargai dari perjuangan dari tokoh-tokoh yang telah memperjuangkan negara kita. Nah, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia, karena negara kita ini merdeka membutuhkan waktu ataupun waktu yang sangat lama untuk kita mencapai titik kemerdekaan kita. Nah, maka dari itu kita harus mencintai tanah air kita dengan sebagaimana melaksanakan hak dan kewajiban negara kita sebagai warga negara. Nah, jadi di sini sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita, Ibu ingin menyampaikan kepada Anda semua tentang capaian dan juga tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini capaian pembelajaran kita yang harus kita lakukan yaitu kita peserta didik dapat menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang dasar negara, menganalisis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, di sini peserta didik diharapkan mampu menganalisis gagasan-gagasan pendiri bangsa tentang dasar negara, yaitu yang disebutkan oleh Ananda Dila tadi, yang mana Muhammad Supomo dan Insinyur Soekarno. Nah, kemudian juga peserta didik mampu menyajikan ringkasan gagasan para tokoh secara lisan ataupun tulisannya. Nantinya kita akan membentuk dua kelompok membahas mengenai perbedaan dan juga persamaan dari pokok-pokok gagasan yang dikemukakan oleh tiga tokoh tersebut. Nanti itu juga akan berikan KPD-nya. Nanti kita akan masukkan itu lebih lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada topik pelajaran kita terlebih dahulu. Ibu akan memberikan studi kasusnya. Ada kasus mengenai perusahaan rumah doa umat Kristen di Padang. 2 anak luka dan 9 orang ditahan. Nah, ada yang tahu mengenai kasus itu? Jika tidak ada, Ibu tampilkan dulu videonya ya. Oke, Bu. Nah, itu adalah sebuah kasus yang terjadi di rumah doa umat Kristen di Padang. Itu terjadinya 2 orang luka dan 9 orang ditahan. Nah, dari contoh kasus yang Ibu berikan tadi, dari kasus yang telah Ibu sampaikan tadi, itu siapa yang tahu nilai sila keberapa yang terkandung ataupun yang berhubungan dengan kasus tersebut? Ya, silakan Anda persepsi. Menurut saya kasus tersebut paling berkaitan dengan sila pertama, Ibu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu juga berhubungan dengan sila kedua, yaitu komitmen yang adil dan beradab. Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh saudari Septin. Nah, kemudian kenapa kasus itu tidak berhubungan dengan sila tersebut? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan mulai.
sebagai dasar yang berlaku pada saat ini. Kemudian perubahan Piagam Jakarta juga dilakukan mengenai perumusan sila pertama Piagam Jakarta yang menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan putusan yang sangat bijaksana, yang mana dapat kita ketahui bersama bahwasanya negara kita ini banyak memiliki agama yang berbeda-beda. Nah, kita juga memiliki agama yang dapat kita ketahui ada 6 agama di negara kita ini, yang dimana tentunya kita harus memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memilih agama apa yang diinginkannya. Nah, kemudian selanjutnya setelah melalui proses yang panjang dan konseptualisasi yang panjang yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan, Pancasila akhirnya disetujui sebagai dasar negara Indonesia sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasanya disebut dengan PPKI melakukan pengesahan tersebut. Nah, dengan PPKI inilah ya terhadap Pancasila menandai perubahan sejarah yang sangat penting bagi negara Indonesia. Nah, maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia sangatlah harus menghargai jasa dari para pahlawan yang telah mendirikan ataupun yang telah berusaha untuk memerdekakan negara kita. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian beberapa kasus dan juga akan memberikan KKPD kepada kalian. Nah, di sini Ibu ingin meminta kalian terbagi menjadi 2 kelompok. Yang satu membahas kebersamaan dan yang kelompok kedua membahas perbedaan mengenai pokok-pokok gagasan dari rumusan atau penjelasan yang telah digunakan oleh ketiga tokoh pendiri dasar negara. Oke. Ibu akan bagikan langsung saja. Yang sebagian sini adalah kelompok 1 dan yang sebelah sini adalah kelompok 2 yang membahas tentang perbedaan. Nah, Ibu minta kalian untuk membuat perbedaan atau persamaan yang menurut kalian semenarik mungkin dan sekreatif mungkin, yaitu berupa proyek ataupun poster ataupun bagan yang dapat kalian buat, dan Ibu akan berikan waktu kalian selama 5 menit untuk membuatnya. Silakan. Ya, Bu. Apakah ada kesulitan dalam pembuatannya kelompok 1? Tidak, Ibu. Apakah di kelompok 2 ada memiliki kesulitan? Tidak, Ibu. Oke. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, baik. Karena sudah selesai mengerjakannya, sekarang waktunya kita untuk presentasi dan melakukan
Ya, terima kasih Septin. Selanjutnya, mengapa penting bagi kita untuk mengetahui sejarah rumusan Pancasila itu? Ada yang tahu? Ya, silakan Septin. Menurut saya penting untuk mengetahui sejarah rumusan Pancasila karena pertama agar kita memahami bagaimana perjuangan para pendiri bangsa dan pembentukan dasar negara. Kemudian supaya kita bisa menghargai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian agar kita tidak dapat meradani sikap para tokoh yang mengutamakan persatuan dan kepentingan bangsa. Dan terakhir untuk menciptakan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, Bu. Oke, baik. Terima kasih Septin. Beri aplaus untuk saudari kita Septin. Oke, maka dari itu kita dapat mengetahui bahwasannya pada pembelajaran hari ini bahwasannya para tokoh-tokoh yang telah memperjuangkan negara kita itu sangat-sangat penting dan berjasa bagi kita. Maka dari itu kita harus mencintai tanah air kita, kemudian kita harus melakukan kewajiban kita sebagai warga negara karena itu adalah salah satu bentuk dari kita menghargai dan juga mencintai tanah air kita, melakukan hal yang sesuai dengan hak dan kewajiban yang harus kita lakukan dan sebagaimana yang telah ditetapkan di peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian juga kita sebagai warga negara tentunya harus memiliki rasa sikap saling peduli satu sama lain. Kemudian juga tentunya